Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan pada penghujung abad ke-13 sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Petra. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Selu. Ia masuk berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syekh Mekah yang kemudian memberi gelarnya Sultan Malik Al-Saleh. Permisi, ya silahkan. Ada apa gerangan Kiai datang ke kerajaan kami? Saya diutus oleh Syarif Makkah untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Jika itu adalah perintah dari Syarif Mekah, maka mulai saat ini saya akan masuk Islam dan Islam akan menjadi kerajaan di kerajaan ini. Terima kasih atas ketersediaannya dan mulai saat ini kau memberi gelar Sultan Malik Al-Saleh. Terima kasih. Itu mayoritas Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat digantikan oleh putranya Muhammad Malik Al-Zahir. Pada masa itu, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang sangat maju dan menjalin persekutuan dengan kerajaan Malaka. Dan raja pertama Malaka, yaitu Prameswara, menikah dengan putri Pasai. Ibu, kau sekarang adalah keluarga kerajaan Pasai. Sekarang aku bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga perdagangan di Selat Malaka akan terus berkembang dan terus ramai lagi. Baik, semoga kemakmuran ini sampai kepada anak cucu kita. Rakyat Pasai dan Malaka hidup sangat tentram, dan jalur perdagangan ini pun sangat-sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan ke-12, yaitu Sultan Zaid Al-Abidin. Ternyata hubungan ini tidak disukai oleh Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun, larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Zain Al-Abidin. Dan pada suatu ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintah, Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak marah. Kami sebagai utusan Portugis ingin menyampaikan satu hal. Apakah itu? Kami meminta Samudra Pasai menghentikan hubungan dagangannya dengan kerajaan Malaka. Hah? Apa? Atas dasar apa kalian menanyakan hal tersebut? Karena kami takut kedepannya merugikan Portugis. Sampaikan kepada pemimpin kalian, Samudra Pasai tidak di bawah siapapun dan Samudra Pasai berdaulat penuh. Wajah-wajah yang mengikuti pertemuan itu sangat-sangat tegang. Sementara para pendamping Sultan, kalau tidak ditahan-tahan, mungkin sudah menggunakan rencana untuk menghabisi utusan Portugis itu. Di pihak lain, para utusan Portugis tampak berkata, sepatah pun segera meninggalkan tempat pertemuannya dan kembali ke kapal layar. Mereka tergopoh-gopoh. Sultan berkata pada pendampingnya, Portugis separat. Adakah mungkin bangsa Portugis memisahkan kita sama bangsa Melayu? Cepat atau lambat, Portugis akan menyerang negara kita. Aku pun berpikir seperti itu, Sultan. Panglima, siapkan pasukan dan latih pasukan untuk berperang melawan Portugis. Baiklah, Tuan. sementara itu di markas pasukan Samudra Pasai, Aku sudah tak sabar untuk kembali berarti perang. Ya, aku juga. Aku yakin kita bisa sehebat armada lelaki. Ngomong-ngomong, Panglima kemana ya? Lama banget dia datang. Nah, itu dia Panglima. Sedang apa kalian? Kami menunggu Panglima sejak tadi. Kalian bisa latihan tanpa menunggu aku datang. Sekarang bentuk barisan. Siap. sementara itu di markas Portugis, sikap Sultan dipandang Portugis sebagai alasan untuk menyerang Samudra Pasai. Portugis segera menyerang dengan mengirimkan pasukan yang sangat besar. Samudra Pasai menolak kerjasamanya dengan kerajaan Malaka. Oh, seperti itu. Ya, Jenderal. Inilah saatnya kita menyerang kerajaan Samudra Pasai. Apakah Anda terburu-buru, Jenderal? Siapkan pasukan sekarang, kita serang Samudra Pasai. Ya, Jenderal. Setelah
kerajaan Islam berkembang di Pulau Sumatera, tersebarlah perkembangan agama Islam di Pulau Jawa dengan jalur perdagangan Selat Sunda. Dan beginilah kisah kerajaan Banten. Nah, Hasanuddin dinobatkan sebagai raja pertama dan mengembangkan pelabuhan Banten menjadi pusaran perdagangan internasional Kesultanan Banten. Mencapai puncak kejayaan pada saat Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1603. Sultan Ageng memperluas wilayah Kesultanan Banten hingga hampir seluruh Jawa Barat. Sangat diminati pedagang karena Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli. Setelah kita menguasai Banten, kita akan membuat seluruh Nusantara di bawah kendali kita. Ya betul Tuan. Semakin lama kita semakin tangguh. Apa rencana Tuan selanjutnya? Sebenarnya rencanaku masih sama, yaitu membuat seluruh Nusantara tunduk kepada kita. Rencana yang bagus Tuan. Apa tindakan yang akan Tuan ambil untuk melaksanakan rencana tersebut? Rencanaku adalah membuat seluruh kerajaan-kerajaan yang kuat dan tangguh bekerja sama dengan kita. Hebat. Tuan betul dengan kerajaan Banten terlebih dahulu. Oke, siap. Itu jenderal menemui Sultan Ageng. Prajurit pun bilang kepada Sultan Ageng bahwa jenderal dari Filsing ingin berbicara serius. Jenderal mengobrol membahas kerjasama dengan Sultan Ageng. Perlu apa kau kemari? Saya adalah utusan dari tuanku. Dengan rasa hormat tuanku meminta agar kerajaan dengan VOC melakukan kerjasama seperti apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin Pulau Jawa ini tunduk kepada tuanmu yang di situ? Oh, tidak Sultan, tidak. Kenapa kau berpikir seperti itu kepada tuanku? Janganlah kau berkata seperti itu. Kita akan melakukan kerjasama dalam perdagangan Sultan. Perdagangan seperti apa yang kau maksud, Jenderal? Coba jelaskan. Monopoli perdagangan Sultan. Seperti itu. Bukankah kau tahu jika di Kesultanan ini tidak memonopoli perdagangan? Seperti apa lagi yang kau inginkan, Jenderal? Oh, tidak Sultan. Perdagangan kita memang sudah jelas. Apakah kita bisa bekerja sama agar di antara kita ada hubungan yang baik? Inginkan, segeralah kau pergi dan tinggalkan kerajaan ini tanpa meninggalkan jejak apapun, dan jangan pernah kau bermimpi untuk bekerja sama dengan kerajaanku. Segera pergi dan kabarkan kepada tuanmu itu selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di kerajaanku ini. Cepat, segera katakan apa yang telah kau dapatkan dan kapan kita akan segera memonopolinya. Maaf Tuan, sekali lagi aku minta maaf. Sultan Ageng telah melakukan kerjasama dengan kita Tuan. Apa? Semua sekali dia itu. Akan kupastikan kerajaan itu akan aku kuasai. Kau tidak dapat dihindari begitu saja. Beberapa minggu kemudian setelah negosiasi VOC ditolak, tiba-tiba ada nelayan yang datang kepada Sultan Ageng. Ada apa kemarin? Maaf Rajaku, tadi pagi VOC datang dan memblokir kapal pedagang asing serta menghancurkan kapal-kapal milik kami. Terima kasih atas informasinya. Jikalau ada apa-apa, bilang kepadamu. Baik Rajaku. Permisi tuanku, Sultan Haji ingin bertemu dengan Anda. Oh, sudah, suruh dia masuk ke ruanganku. Siap tuan. Lama kemudian, Sultan Haji segera masuk ke dalam istana. Ada apa anakku? Apa ada yang ingin kau bicarakan? Aku ingin kita melakukan kerjasama dengan VOC. Dia adalah orang yang membantu kita untuk mengurus hasil bumi, pemerintahan dan perdagangan. Apa maksudmu? Apakah kau tidak tahu berapa beciknya mereka? Ya, aku tahu mereka baik karena mereka lah yang bersedia membantu kita. Oke, kau ingin melakukan kerjasama dengan VOC yang jelas-jelas selama ini telah menyerang kita. Apa kau sudah gila? Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan Sultan Ageng terhadap kerjasama karena tidak setuju dengan keputusan Sultan Haji. Dan bahkan Sultan Haji sampai mengalami peperangan antar saudara.
mengalami kekalahan, tetapi ia malah meminta bantuan kepada VOC. Jenderal, bisakah saya meminta bantuanmu untuk mendapatkan kerajaan? Tentu saja, tapi kita mempunyai perjanjian kan? Apakah kamu setuju? Ya, saya setuju apapun persyaratannya karena saya sangat tertarik dengan memonopoli perdagangan. Sudah mulai dikuasai oleh Sultan Haji. Walaupun kerajaan dikuasai oleh Sultan Haji, tetapi ini berada pada kontrol VOC. Suatu saat VOC memerintahkan kepada Sultan Haji untuk memindah pusat kerajaan ke daerah Anyer. Aku ingin pusat kerajaan dipindah ke Anyer. Aku tidak menyetujuinya. Ini susah payah ayahku, aku tidak bisa dengan mudah memindahkan pusat kerajaan ini. Sultan Haji menolak, ia ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Disitulah akhir Kesultanan Banten, karena Kesultanan Banten diambil alih oleh Hindia dan Belanda.